budrek dan sakit kepala. Budrek datang kapan saja. Budrek ada obatnya. Obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Bismillahirrahmanirrahim. Tikulum tikunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru, ada yang tahu nggak sih? Kalian pada tahu nggak bahwa perlu kalian ketahui kondisi ekonomi Republik Indonesia itu pada tahun 1950 sampai 1965 pada masa Orde Lama itu benar-benar kritis. Masa inflasinya sampai 650%. Hah? 650%, bayangkan itu kayak krisis kemiskinan Indonesia. Apalagi kalau misalnya sampai 1000. Waduh. Cek. Gimana sih pemerintahannya ini? Gimana? Benar-benar kasihan. Gitu loh. Tunggu. Tapi pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto, inflasi ekonomi turun loh. Penasaran? Mari kita cari tahu. Ya, pada akhir era Pak Soekarno, kestabilan ekonomi kita benar-benar dalam kondisi yang parah setelah peperangan. Nah, saat ini di awal pemerintahan Orde Baru, Pak Soeharto memfokuskan pemerintahannya dalam kebijakan ekonomi pembangunan. Soalnya di akhir masa Orde Lama dulu, kondisi ekonomi kita lagi buruk-buruknya. Inflasi Indonesia saat itu mencapai 650% ataupun lebih dan membuat harga kebutuhan pokok melonjak. Belum lagi utang luar negeri yang menumpuk. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintahan Orde Baru membentuk trilogi pembangunan yang isinya seperti berikut ini. Masalah inflasi dan utang luar negeri diselesaikan dengan menyusun APBN berimbang. Pemerintahan Orde Baru juga melakukan pinjaman luar negeri untuk mengatasi melonjaknya harga kebutuhan pokok. Sementara itu, stabilitas nasional dicapai dengan membentuk 8 jalur pemerataan pembangunan, di antaranya seperti ini. Agar 8 jalur pemerataan pembangunan di atas tercapai, Pak Soeharto membuat kebijakan ekonomi dan pembangunan yang disebut Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Kebijakan ini berjalan selama 6 kali sebelum Pak Soeharto digantikan oleh Pak B.J. Habibie. Sewaktu Pak Soeharto menggantikan Pak Soekarno sudah membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Namun, Repelita baru dijalankan Pak Soeharto setelah kabinet ini berakhir dan digantikan oleh kabinet bentukannya yang bernama Kabinet Pembangunan. Repelita 1 bertujuan agar meningkatkan taraf hidup rakyat, menetapkan dasar-dasar pembangunan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat. Program Repelita 1 berjalan mulai dari tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Program ini dapat dikatakan berhasil karena mampu mencapai target yang diinginkan. Repelita 2. Setelah Repelita 1 berhasil, Pak Soeharto langsung lanjut membuat Repelita yang kedua. Program ini berjalan dari tanggal 1 April 1974 dengan mempunyai target yang memuaskan. Supaya target-target ini mencapai, Pak Soeharto bikin kebijakan kalau produk pertanian harus meningkat sebanyak 4,6% per tahunnya. Bukan cuma pertanian, produk industri juga harus meningkat sebanyak 13%. Industri pertambangan meningkat 10,1%, pembangunan meningkat sebanyak 9,2%, dan sektor-sektor lain harus meningkat sebesar 7,7%. Banyak ya targetnya, benar-benar banyak. Dan selain itu, produksi di berbagai sektor industri. Di masa Repelita 2 ini, pemerintah menjalankan program transmigrasi atau pemindahan penduduk ke berbagai pelosok wilayah supaya pemerataan pembangunan yang ingin dicapai untuk Orde Baru benar-benar tercapai sampai ke pelosok Indonesia. Secara keseluruhan, Repelita 2 ini berhasil dan
Pada saat itu banyak pembangunan sekolah, pengangkatan guru, bahkan penyediaan buku dan peningkatan mutu pendidikan. Makanya pada masa ini ada program wajib belajar 9 tahun. Tapi di sisi lain, ekonomi Indonesia menghadapi tantangan inflasi. Jadi dilanjutin lagi deh program Repelitanya. Repelita 3. Program Repelita 3 punya beberapa perbedaan dengan program-program Repelita sebelumnya. Pertama, program yang ketiga ini berfokus pada pembangunan industri yang berorientasi ekspor. Soalnya Soeharto pengen banget Indonesia mampu memproduksi barang-barang yang layak ekspor. Makanya di masa program ini banyak banget penyerapan tenaga kerja untuk mendukung produksi barang-barang ekspor. Fokus pemerintah di masa ini bukan ekspor saja. Ada, kalau kalian ingat, ada program swasembada beras. Nah, program itu tercapai di masa Repelita 3 ini. Saat itu produksi beras nasional mencapai 25,8 juta ton. Penghasil beras terbanyak ya kita. Melebihi kebutuhan nasional pada saat itu. Saking tingginya produksi beras saat itu, Indonesia sampai mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan dan Agrikultur atau FAO, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Repelita 4. Berhubung program swasembada pangan sukses dijalankan pada masa Repelita 3. Program Repelita 4 juga berfokus pada program pangan. Supaya produksi pangan semakin meningkat, Pak Soeharto sampai bikin kebijakan supaya Indonesia dapat membuat mesin yang bisa meningkatkan industri pangan. Pemerintah Pak Soeharto sampai bikin standar sendiri yang namanya Standar Industri Indonesia (SII). Itu untuk melindungi konsumen dan efisiensi industri. Tapi mesin-mesin ini itu nggak tersebar luas. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan bahwa Repelita 4 ini gagal karena kurangnya pemerataan mesin di masa Repelita 4. Di periode ini, industri logam dasar mesin dikembangkan besar-besaran untuk mempersiapkan pembangunan di sektor industri. Berikut adalah Repelita 5. Kalian sadar nggak sih bahwa kalau pemerintahan Pak Soeharto ini fokus banget sama sektor pertanian. Soalnya sampai Repelita ke-5 ini fokus programnya masih di sektor pangan dan agrikultur, seperti pemantapan swasembada pangan, peningkatan produksi pertanian, penyerapan tenaga kerja, menghasilkan mesin-mesin sendiri untuk industri. Setelah menjalankan program Repelita sampai yang kelima kalinya, baru nih pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sampai 6,8%. Akhirnya usaha pemerintahan Pak Soeharto untuk meningkatkan keadaan ekonomi Indonesia membuahkan hasil, ya kan? Yang terakhir ada Repelita 6. Sampai Repelita yang terakhir ada yang ke-6. Fokus pemerintahan Pak Soeharto tetap pada sektor pertanian dan industri. Apalagi pada masa ini Pak Soeharto pingin banget meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung dua sektor ini. Namun program ini terganggu oleh krismon atau krisis moneter yang dibilang pada tahun 1998. Jadi program ini nggak bisa berlanjut. Krismon yang juga berbarengan dengan berakhirnya masa Orde Baru pemerintah Pak Soeharto. Sekilas itu saja penjelasan tentang kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Jika ada kesalahan, mohon maaf dimaklumi, dan juga terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Nugroho, saya akhiri.